Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita ini awal dari pertemuan kita setelah Ramadan dan Idul Fitri, dan tidak ada salahnya untuk kita tetap saling mendoakan taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal kullu 'am wa antum bi khair. Dan kita masih dalam pembahasan pasal uluwul himmah. Uluwul himmah pada salafus saleh, yaitu semangat yang tinggi, kemauan yang tinggi pada salafus saleh di dalam segala kebaikan. Di sini berkata Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala kepada sahabat-sahabat beliau, termasuk murid-murid beliau. Beliau mengatakan, hal tansyatuna li tarikhil alim, li tarikhil alam min Adam ila waktina. Apakah kalian memiliki kesegaran, ingatan ataupun semangat untuk mengetahui sejarah alam ini dari penciptaan Nabi Adam sampai kepada waktu kita? Maka para sahabat Abu Ja'far At-Tabari berkata, qalu kam qadru, berapa jaraknya dari mulai Nabi Adam sampai kita ini? Lalu Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, fadzakara nahwa salasina alfa waraqah. Beliau menyebutkan sekitar 30.000 waraqah, lembar. Faqalu hadza mimma tafnal a'mar qabla tamami. Artinya untuk mencatat sejarah dunia dari mulai penciptaan Nabi Adam sampai kepada waktu hidupnya Abu Ja'far At-Tabari, beliau menyebutkan sekitar 30.000 waraqah. Wallahu ta'ala alam, waraqah di sini lembaran yang seukuran apa? Lembaran kertas yang seukuran apa? Oleh karena itu mereka mengatakan, para sahabatnya, hadza mimma tafnal a'mar qabla tamami. Ini kalau untuk mencatat sejarah yang setebal ini akan menghabiskan umur kita sebelum selesai menulis sejarah itu. Artinya sangat jauh sekali. Faqala, maka berkata Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, inna lillahi, sungguhnya kita semua ini milik Allah. Matatil himam, dan telah gugur, telah mati semangat itu. Fakhtasara dzalika fi nahwi salasati alaf waraqah. Kemudian beliau meringankan, bagaimana kalau kita ringkas menjadi 3.000 lembar. Dari mulai menceritakan kehidupan yang sebanyak 30, waalaikumsalam warahmatullah, 30.000. Bagaimana kalau dijadikan 3.000 lembar? Walamma an arada ayyam lihat tafsir qala lahum nahwan min dzalik. Maka ketika beliau Abu Ja'far At-Tabari ingin menuliskan tafsirnya, maka beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya,
jumlah tafsir yang dia tulis itu sekitar 3.000 halaman. Tsumma amlahu ala nahwin min qadri tarikh. Kemudian beliau mendiktekan sejarah ataupun mendiktekan tafsir Qur'annya sekitar umur sejarah tadi, qadri tarikh, yaitu mungkin sekitar 30.000 halaman, 30.000 lembar. Ini mungkin tafsir At-Tabari sekitar itu, 30.000 lembar atau 3.000 lembar, wallahu ta'ala alam. Ini kitab yang kita pegang ini cuman 933, tidak termasuk fihris, tidak termasuk daftar isi. Jadi sekitar ini nih ditambahin sedikit 1000 halaman, 1000 lembar, 1000 halaman. Kalau lembar berarti tambah. Ini 1 lembar, tapi ini 2 halaman. Kalau safhah itu 2 halaman. Safhah itu halaman. Kalau warakah, waalaikumsalam warahmatullahi, itu lembar. Dan mereka mungkin dulu tidak mengenal cetak kayak sekarang yang bukunya bolak-balik. Jadi ditulisnya per lembar. Maka tentu ini akan lebih sangat tebal lagi. Amlau ala nahwin min qadri tarikh. Beliau mendiktekan. Jadi para ulama dulu kadang-kadang tidak menulis langsung sendiri. Kadang-kadang murid-muridnya, sahabat-sahabatnya yang membacakan, yang menulis, beliau membacakan tafsirnya. Kalau zaman sekarang makanya HP, di copy, direkam, lebih sederhana. Sekarang pun ini suara kita masuk ke HP, direkam. Itu ada program yang nanti suara itu nanti menjadi kalimat. Allah Akbar, sehingga sudah menjadi tulisan. Tinggal nanti mengoreksikan ada ungkapan-ungkapan kita yang kurang terbaca, kurang terdengar jelas oleh aplikasi itu, sehingga kadang keluar katanya berbeda. Tapi itu lebih mudah menelusurinya, didengarkan suaranya sambil mengoreksi apa yang tercantum tadi. Dan lebih dahsyat lagi sekarang sudah mulai ada alat aplikasi yang menerjemahkan. Cuman mungkin belum sempurna. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kalau zaman dulu para ulama itu mereka bersama murid-muridnya menuliskan karya ulama-ulama itu. Jadi ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini Ustaz Ja'far yang cerita rahimahullahu taala. Beliau menunjukkan sebuah kitab, ada sebuah kitab tentang tulisannya seorang Syiah, kesesatan Syiah, disodorkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau baca, nggak tebel, dibaca sekitar sore, cepat bacanya. Setelah itu beliau katakan, nanti saya lupa beliau mengatakan ba'dal maghrib atau ba'dal isya kita bantah. Ada sekitar 10 muridnya. Itu yang 10 muridnya itu dikumpulkan di ba'dal isya. Mereka memegang kertas sama pena. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah kitab yang tipis itu tanpa memegang kitab rujukan. Dan itu menjadi sebelum subuh sudah jadi dua jilid kitab Minhajus Sunnah. Dan itu bantahan terhadap segala kesesatan Syiah. Allahu Akbar. Saya ditunjukkan kitabnya Minhajus Sunnah, itu tebal seperti kitab tafsir, lebih besar dari ini, dan tebalnya seukuran ini atau mungkin lebih kecil sedikit, kurang lebih, tapi tulisannya lebih kecil dari tulisan ini dan lebih rungkut. 2 jilid. Jadi 10 santrinya mereka, Syekhul Islam berbicara, mereka mencatat. Allahu Akbar. Mendiktekan. Ini keluasan, sehingga memang
Pantaslah kalau mereka, Syekhul Islam itu dan Ibnu Taimiyah itu dari usia 13 tahun sudah memberi fatwa para ulama, sudah menyampaikan fatwa para ulama karena kecerdasannya dan keluasan ilmunya. Wa qala Ibnu Hibban rahimahullahu taala fi asna'i kitabil anwa' la'allana qad katabna an aksar min alfai syaikhin. Kata Ibnu Hibban rahimahullahu taala ketika beliau yakni menulis kitab Al-Anwa', barangkali la'allana qad katabna an aksar min alfai syaikhin, barangkali kita ini telah menuliskan lebih dari 2000 syekh. Artinya telah meriwayatkan lebih dari 2000 syekh, riwayat fulan sampai 2000. Itu semangat para ulama, ulul himmah, semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu dan di dalam menyebarkan ilmu. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan kaza fatil kunnal himam hadza ma'a ma kana alaihi minal fiqhi wal arabiyyah wal fadailil bahirah wa kasratit tasanif. Dalam Syiar A'lamin Nubala dengan ditahdzib, diseleksi. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Syiar A'lamin Nubala yang sudah ditahdzib, yang sudah dipilih-pilih, demikian itulah semangat-semangat yang ada pada ulama-ulama salaf dan para ulamanya. Hadza, yang demikian itu ma'amakan alaihi minal fiqh wal arabiyyah, selain semangat itu mereka juga memiliki keluasan pengetahuan fikihnya dan bahasa Arabnya, dan juga al-fadail al-bahirah, keutamaan-keutamaan yang hebat lainnya yang mereka miliki. Wa kasratit tasanif, dan banyaknya karya-karya mereka. Seperti Imam Az-Zahabi sendiri, Syiar A'lamin Nubala aja 20-an jilid atau 30-an jilid. Kita ini bacanya saja mungkin tidak sempat. Mereka bukan sekedar baca, menulis bukunya. Itu baru Syiar A'lamin Nubala. Imam Az-Zahabi juga punya karya Mizanul I'tidal. Ini kitabnya gedenya hampir lebih besar. Ini masih 2/3-nya, masih lebih lagi besar lagi. Tebalnya segini, bahkan ada yang lebih tebal dari ini. Ada yang sampai 1000-an halaman. Dan itu saya lupa jilidnya, lebih dari 20-an jilid. Dan itu mencatat dan menyebutkan nama-nama dan tanggal lahirnya dan bergurunya dan riwayat-riwayat mereka yang sahih kalau dari fulan dan fulan, kalau yang dhaif dari fulan dan fulan, dan memberikan contoh-contoh riwayat itu. Itu Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Dan banyak lagi karya-karya mereka para imam. Beliau juga punya At-Tafsir wal Mufassirun, punya Imam Az-Zahabi, dan juga tentang rijal perawi-perawi hadis. Itu termasuk Mizanul I'tidal, itu menyebutkan nama-nama perawi hadis, terutama yang banyak yang tentang hadis yang dhaif, yang lemah kalau meriwayatkan dari fulan dan seterusnya. Allahu Akbar. Betapa satu semangat mereka yang tinggi di dalam menuntut ilmu dan di dalam menyebarkan ilmu dan di dalam mengajarkan ilmu, menjaga ilmu itu sendiri. Di samping menunjukkan ini barokahnya umur mereka. Umur mereka nggak jauh berbeda dengan kita ini, karena mereka dan kita ini sama-sama umat Nabi SAW yang kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qallama fawqa dzalik, atau wa qallama jawaza dzalik. Umur umatku itu antara 60, 70 dan sedikit yang melampaui itu, sedikit yang lebih dari itu. Seperti Ibnu Taimiyah, karyanya ratusan judul. Imam An-Nawawi rahimahullah juga. Ibnu Katsir juga Al-Bidayah wan Nihayah yang 8 jilid kalau tidak salah.
kemudian kitab tafsirnya yang 4 jilid Ibnu Katsir, yang kemudian Sirah An-Nabawiyahnya yang 2 jilid, dan Qasasul Anbiya fil Quran, dan banyak lagi karya-karya Ibnu Katsir yang banyak. Ibnu Taimiyah sendiri, Ibnu Qayyim, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Barinya. Artinya betapa mereka, ya Allah ya Rabb. Jadi kalau kita melihat kepada kehebatan para ulama dulu, kita tahu betapa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya, ya Allah, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Mungkin kita baca kitab mereka aja nggak selesai, membaca kitab mereka saja nggak selesai. Paling kita itu kan biasanya kalau butuh apa, buka bagian daftar isi, cari bab apa, baca, itu pun kadang nggak selesai. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Sudah gitu Allah Karim, pokoknya kita ini banyak kekurangannya, dan kita kalau menoleh kepada para salafus saleh agar kita tahu kita ini tidak perlu sombong, karena kita ini tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan. Kita mencoba untuk mengamalkan yang sedikit dari ilmu yang kita dapatkan dari luasnya ilmu mereka para ulama terdahulu. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau berkata kepada putranya Abdurrahman, ya bunayya, masyaitu ala qadamayya fi talabil hadithi aksar min alfi farsah. Wahai anakku, aku berjalan dengan kakiku, kedua kakiku di dalam mencari hadis, menuntut ilmu hadis. Itu aku melangkah lebih dari 1000 farsah. 1000 farsah itu berapa? Kalau 16 farsah itu sekitar 80 kilo sampai 89 kilo. Antara itu 16 farsah. Ini 1000 farsah. Tinggal dibagi saja, sekitarnya 80 dibagi 16, berarti 1 farsah sekitar itu, kalikan 1000. Ini maknanya mereka berjalan jauh dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari hadis. Sebagaimana yang mungkin pernah dikisahkan, seseorang ia dari Irak ke Madinah hanya untuk menanyakan sebuah hadis, untuk mengetahui dari seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Dia sudah mendengar hadisnya, tapi ingin memastikan benarkah ini dikatakan benar-benar dari sahabat Nabi yang meriwayatkan ini. Datang dengan kuda sampai ke Madinah, menemui sahabat Nabi tersebut dan menanyakan, apakah benar engkau mendengarkan dari Nabi SAW hadis ini? Benar. Setelah itu balik lagi. Ya Rabb, padahal perjalanan dari Irak ke Madinah itu makan waktu berminggu-minggu, bahkan bisa sebulanan lebih, dengan berkuda, dengan capek dan biaya yang tidak sedikit untuk perjalanan itu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Sebagian salaf mengatakan, wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsamu. Ini dalam bait syair yang dituliskan oleh Ibnu Katsir juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Apabila jiwa itu besar, ta'ibat fi muradiha al-ajsam, maka jasmani ini akan capek untuk bisa menggapai keinginan-keinginan hati. Nah, idza kanatin nufusu kibaran, bila jiwa, maksudnya bila hati itu besar semangatnya, maka jasmani kita ini kalah, sehingga capek untuk bisa mencapai tujuan dan keinginan daripada hati. Itu terutama yaitu himmahnya para ulama. Kalau himmahnya orang sekarang ini ingin punya rumah gede, ingin punya kendaraan yang bagus, itu himmahnya kita, himmahnya kebanyakan manusia di zaman ini.
Kalau himmahnya dulu para salaf adalah bisa meraih banyak ilmu yang bermanfaat, tidak sekedar untuk diketahui tapi untuk dihayati dan diamalkan, sehingga barokah ilmu mereka itu sampai zaman sekarang masih dipelajari. Abu Bakar Muhammad Ibnu Tarkhan At-Turki rahimahullah, beliau mengatakan, qala li al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad, yakni walid Abi Bakar bin Al-Arabi, berkata kepadaku al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad, yaitu bapaknya Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Beliau berkata, akhbarani Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah, telah berkata kepadaku Abu Muhammad Ibnu Hazm, anna sababa ta'allumihi al-fiqha annahu syahida jinazatan. Sebab beliau mempelajari fikih yaitu ketika beliau menyaksikan atau ikut menghadiri jenazah, menyaksikan menghantarkan jenazah. Fadakhalal masjid, beliau masuk masjid, fajalasa walam yarka, dan beliau duduk dan tidak sholat. Faqala lahu rajulun, maka ada orang yang berkata kepadanya, gum fasalli tahiyatul masjid, bangun salat tahiyatul masjid. Wa kana qad balagha 26 sanah. Saat itu Abu Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm ini umurnya sudah 26 tahun. Qala, maka beliau berkata, faqumtu wa raka'tu, maka aku pun bangun dan salat 2 rakaat. Falamma raja'na minas salati 'alal janazah, dan ketika kita pulang dari menyolati jenazah, dakhaltul masjid, saya masuk masjid, fabadartu birruku', lalu aku kemudian salat. Fakilali ijlis, lalu ada yang berkata kepada duduk, laisa za waktu salatin wa kana ba'dal asri, ini bukan waktunya salat dan itu adalah setelah asar. Qala, beliau berkata, fansaraftu wa qad hazintu, maka aku pun pergi dan aku merasa sedih. Wa qultu lil ustadzi alladzi rabbani, maka aku pun berkata kepada guruku yang mendidikku, dullani ala daril faqih Abi Abdillah ibn Dahwan atau ibn Dahun, tunjukkan kepadaku rumahnya seorang alim faqih Abu Abdillah ibn Dahun. Qala, beliau Ibnu Hazm, Muhammad Ibnu Hazm berkata, faqasadtuhu, maka aku pun pergi ke rumah beliau. Wa alamtu bima jara, maka aku pun ceritakan kepada beliau, beritahukan kepada beliau apa yang terjadi pada diriku dari mulai mensolati jenazah sampai kembali setelah selesai mensolati jenazah. Yakni yang pertamanya beliau masuk masjid duduk, lalu disuruh sholat tahiyatul masjid. Ketika selesai memakamkan, masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, suruh duduk. Menceritakan apa yang terjadi. Fadallani ala Muwatta' Malik, maka beliau pun menunjukkan kepadaku kitab Muwatta'nya Imam Malik. Fabada'tu bihi alaih, maka aku pun memulai mempelajari, membacakan kitab Muwatta' Imam Malik kepada Abu Abdillah bin Dahun. Wa tataba'tu qiraati alaihi, dan aku pun terus membacakan bacaanku itu, hadis itu yang aku bacakan kepada beliau. Wa ala ghairi, juga kepada guru-guru yang lain. Nahwan min salasati awam, selama 3 tahun. Wa bada'tu bil munadharah, mulai saat itu kemudian aku banyak munadharah, banyak tanya kepada guru dan menanyakan tentang ini hadis ini sahih atau tidak, bagaimana dan seterusnya. Ini kisah semangatnya Muhammad Ibnu Hazm. Beliau belajar dari mulai usia berapa? 26 tahun. Jadi tidak dari muda, tapi beliau bisa masyhur dengan ilmunya, Muhammad Ibnu Hazm. Ini disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala. Dan berkata Ibnu Al-Abanusi, berkata Ibnu Al-Abanusi, kana Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yamshi wa fi yadi juz'un yutali'uhu. Kata Ibnu Al-Abanusi, Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau dulu kalau berjalan kemana saja selalu membawa satu juz yutali'u, yakni satu bagian dari buku yang kemudian selalu dibacanya.
Kita belum punya kebiasaan ini. Membawa satu buku, ya usah tebal, satu buku yang kemanapun kita bawa, ketika duduk buka baca, ketika buka baca. Sekiranya kita duduk baca cuma satu paragraf, kita baca sampai kita ngerti, paham, Allahu Akbar. Satu duduknya kita ada barokah ilmu yang bermanfaat. Ada yang nggak kita paham, kita catat. Ada catatan-catatan yang kita siapkan sehingga kita bisa tanyakan kepada orang yang alim, yang ngerti mengenai apa yang tidak kita pahami. Saya pernah merasakan kondisi seperti itu dulu ketika di pondok. Kita diajari sama para ustadz kita, yaitu kemana saja kamu di pondok ini jalan, jangan pernah lepas dari buku. Tapi kalau dulu yang kita baca adalah buku pelajaran, ya buku pelajaran termasuk ya pelajaran agama, pelajaran umum. Tapi secara bergantian mana biasanya yang kita pandang mudah untuk dibaca, karena ujian di pondok waktu itu sangat lumayan berat. Pertanyaannya nggak ada ABC. Yang ada sebutkan, terangkan, jelaskan apa pendapatmu, hal-hal sekitar itu. Sehingga kalau kita tidak membaca, terutama kalau yang terkait dengan sebutkan, ceritakan, ini membutuhkan pengetahuan dari materi yang kita pelajari. Harus tahu, kalau tidak baca kita tidak tahu apa-apa. Maka kita, dan pelajaran yang harus diujikan itu kadang-kadang tebelnya segini, ini harus dibaca. Dan kita soalnya itu cuma paling 10 atau 15, tapi jawabannya bisa 3 lembar. Jadi membaca betul. Jadi sehingga sana menjadi kebiasaan santri saat itu. Kemana saja kita pergi megang satu buku, sampai kita selesai di pelajaran yang diajarkan, baru kemudian kita nanti ganti buku terus setiap hari. Kalau sudah mendekati ujian, 3 bulan sebelum ujian, itu kita itu bisa satu hari itu megang 2 buku, 3 buku. Tapi saya heran kenapa ketika kita pulang dari pondok kita nggak punya kebiasaan itu. Di sini baru saya teringat dengan ceritanya dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Turkhan di sini. Kita lanjutkan insyaallah taala ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah tamma salatul qaimati Muhammadan wasallam. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila qiyamis sa'ah.
Wa ba'd, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit apa yang dikisahkan oleh Ibnu Al-Abanusi rahimahullah tentang Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ini bisa kita lakukan di zaman ini. Tidak harus kita berbahasa Arab. Bagi kita yang mungkin belum bisa berbahasa Arab, asal kita memegangi buku tarjamah yang mu'tamad, dari buku yang mu'tamad pula, dari pengarang yang mu'tamad dengan terjemahan yang baik. Biasanya bisa diketahui dari penerbit-penerbit yang juga sangat memperhatikan bahasa terjemah. Syukur-syukur kita bisa memiliki dua, kitab bahasa Arabnya dan tarjamahnya, untuk bisa mempelajari, tetap mempelajari bahasa Arab dan mengetahui maksud barangkali ada yang kurang. Atau kalau yang sudah mengenal bahasa Arab, maka membaca kitab dari mulai yang bahasanya mudah dari para kitabnya para ulama. Tidak harus tebal. Tapi bila itu dibaca sedikit tadi, seperti saat kita duduk sendiri di masjid atau apa, kita baca setengah lembar, satu lembar, atau kitab hadis. Kita baca satu hadis, kita pahami maknanya, kita ulang-ulang sampai kita minimal kita ingat kandungan hadis itu. Hadis ini bicara apa? Dan itu manfaatnya besar. Para ulama dulu tidak seperti kita mungkin zaman ini yang membaca hadis kemudian menghafalkannya. Ada yang seperti itu, tapi kadang mereka membaca hadis, menghayati, memahami, kemudian mereka amalkan sehingga otomatis hafal. Jadi hadis-hadis itu hafal bersamaan dengan penghayatan dan pengamalan, sehingga tanpa disadari kalau itu dilakukan setiap hari, setiap waktu yang kita miliki, berjalannya waktu setahun, 2 tahun, itu sudah berapa ratus hadis yang kita baca, dan kita paling tidak meskipun tidak menghafal dengan sanadnya, tapi kita tahu ini hadis-hadis yang sahih. Makanya kita baca yang kitab hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya Arba'in Nawawi, yang dari sederhana Arba'in Nawawi, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, kemudian Bulughul Maram, kita ambil mungkin Kitabul Jami'-nya, ya Kitabul Jami' yang bagian belakang yang itu berbicara tentang adab, akhlak dan akidah, atau kitab fikihnya Bulughul Maram dari awalnya, atau kitab syarahnya Bulughul Maram Subulus Salam yang 3 jilid atau 4 jilid. Yang ini semua akan menambahkan dari satu kitab ke kitab lain. Nanti juga Sahih Targhib buat Tarhib. Nanti bisa lagi naik kepada misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Membaca satu, enggak harus kita menghafal secara lafdiyah, mungkin berat buat kita apalagi sudah mulai umur. Padahal tadi ada di antara ulama itu yang sudah umurnya 20-an tahun aja baru mempelajari Ibnu Hazm, seperti Ibnu Hazm. Ini sangat bagus sekali. Saya banyak menghafal hadis karena saya banyak membaca dan menyampaikan kitab ini. Saya baca di sini, nanti di tempat lain saya bacakan lagi, kan ngulang. Nanti habis saya bacakan lagi di tempat lain. Memang tujuan saya adalah saya ingin belajar. Dengan seperti itu saya memutola'ah, berulang-ulang, mengulang lagi apa yang saya sudah baca, sehingga tidak hanya sekedar ilmu, tapi harapannya adalah meresap di dalam diri kita dan menjadi betul-betul menjadi penuntun bagi kita. Ilmu itu menuntun kita untuk bisa beramal sesuai dengan yang ada di dalam ilmu itu, dan terutama adalah ilmu al-aqidah dan dalam masalah akidah dan tauhid. Kemudian juga dalam hal-hal yang lain, hadis, tafsir dan yang lainnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga, Zakara Ibnu Khaliqan fil Wafiyat, Ibnu Khaliqan di dalam kitabnya Wafiyatul A'yan, beliau menyebutkan anna sababa intiqali at-Tahawi rahimahullahu taala ila madhhabi Abi Hanifah wa ruju'ahu wa anna sababa ruju'ihi an madhhabi Khali al-Muzani anna khalahu qala lahu yauman. Sebab Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, penulis kitab akidah Tahawiyah, beliau berpindah dari
berpindah kepada madhabnya Abu Hanifah dari madhabnya khalnya, paman dari ibunya, yaitu Imam Al-Muzani. Artinya madhab dulunya Syafi'i, kemudian pindah ke madhab Hanafi. Sebabnya apa? Anna khalahu qala lahu yauman, bahwa pamannya ini Al-Muzani ini mengatakan kepada Imam At-Tahawi suatu hari, wallahi la yaji'u minka syai'un, demi Allah kau ini la yaji'u minka syai', enggak ada sesuatu pun darimu yang manfaat, kamu enggak bisa memberi apapun. Dan itu faghadiba, maka beliau marah, Imam Tahawi marah. Marahnya bukan marah mencaci maki kepada pamannya, enggak, marah kepada dirinya. Wastaghala ala Abi Ja'far bin Abi Imran Al-Hanafi, maka beliau mulai menyibukkan diri untuk mempelajari atau untuk datang kepada Abu Ja'far bin Abi Imran Al-Hanafi, belajar dari Abu Ja'far bin Abu Imran yang bermadzhab Hanafi. Hatta bari'a wa faqa ahla zamani, sampai beliau betul-betul bari'a itu menguasainya, wa faqa ahla zamani, dan bahkan beliau mengalahkan seluruh ulama-ulama di zamannya. Wa sannafa kutuban katsiratan, bahkan beliau menulis banyak karya buku, kitab. Minha ahkamul Quran, di antaranya adalah kitab ahkamul Quran. Yang lainnya waqtilaful ulama, dan juga ma'anil athar punya Imam At-Tahawi, dan Wat-Tarikh Al-Kabir, sejarah yang besar punya Imam At-Tahawi. Kalau akidah Tahawiyah yang kecil itu tipis, tapi ketika disyarah maka menjadi luas. Jadi ketika mereka dihinakan, bukan kemudian menjadi rendah, tetapi bersemangat untuk lebih, yakni mengetahui dan menguasai ilmu, dan itu mendorong mereka menjadi ulama-ulama besar. Wa qala Sa'lab, dan berkata Imam Sa'lab, ma qadimtu Ibrahim Al-Harbi rahimahullah min majlisi nahwin aw lughatin 50 sanah. Ma faqattu, astaghfirullahaladzim, bukan ma qadamtu. Ma faqattu Ibrahim Al-Harbi min majlisi nahwin aw lughatin 50 sanah. Kata Sa'lab, Imam Sa'lab, saya tidak pernah meninggalkan, tidak pernah kehilangan Ibrahim Al-Harbi dalam majelis ilmu nahwu dan ilmu bahasa selama 50 tahun. Artinya beliau berguru sampai 50 tahun kepada Ibrahim Al-Harbi rahimahullah dalam bahasa nahwu dan ilmu lughah. Kita belajar bahasa Arab berapa tahun? Dan kita belum menguasai betul. Saya sendiri kadang melihat semangat pada anak-anak muda sekarang yang mereka sampai hafal alfiyah, hafal jurumiyah, ngelotok bolak-balik, dan bisa menerapkan dalam percakapan dan penulisan. Iri. Ada lagi yang sampai bisa membuat bait syair, mengikuti wazan yang ada, wazan bahar kamil, ada bahar basit, ada bahar macam-macam, rojas yang sederhana. Ini menunjukkan dauk Arabinya sudah melekat. Ini 50 tahun. Allahu Akbar. Artinya bukan saja ngelotok. Ini mungkin bicara tentang bahasa Arab dengan runut. Saya pernah punya dosen, dekan dalam bahasa, dalam pelajaran balaghah. Beliau mengatakan, saya ngajar balaghah itu tujuannya supaya saya menguasai balaghah. Karena tiap tahun dia mengajarnya itu aja. Nanti anak ini pindah semester, kan 2 semester. Balaghah itu 2 tahun. 4 semester atau 2 tahun kurang lebih. Sehingga nanti selesai, nanti datang mahasiswa baru, dia ngajar lagi dari buku pertama lagi. Nanti yang masih ngajar, dia ngajar di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4.
Jadi selesai hampir tiap tahun dia nyelesain, hampir setiap 2 tahun dia nyelesain kitab. Dan ngajar sudah belasan tahun. Sehingga kata beliau, itu kalau ngajar sudah nggak pakai kitab lagi kita ngelihat beliau itu. Kenapa? Karena dia sudah mengulang-ulang kitab yang sama sampai berkali-kali, belasan kali. Itu dalam satu disiplin ilmu. Dan padahal balaghah itu termasuk bagian yang paling berat dalam bahasa Arab. Karena dia mempelajari retorika bahasa. Di sana ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi'. Dan masing-masing punya khas dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Terutama dalam bayan itu ada majaz, itu ada isti'arah, ada tashbih, ada kinayah juga, dan itu termasuk hal-hal yang berat. Ini perkataan Ta'lab. Ma faqattu Ibrahim al-Harbi rahimahullah min majlisin nahwin aw lughatin 50 sanah. 50.000 tahun saya tidak pernah meninggalkan majlisnya Ibrahim al-Harbi dalam ilmu nahwu dan ilmu bahasa. Wa qala ba'duhum, sebagian lain dari para salaf, ini menunjukkan semangat mereka, himmah mereka yang kuat, yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Sebagian mereka mengatakan dalam bait syair, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusran aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Allahu akbar. Ya khadimal jismi, wahai pelayan jasmani, artinya orang yang paling ngurusin badannya toh. Kam tasqa bi khidmati, berapa payahnya, betapa sengsaranya kamu melayani jasmanimu. Mikirnya makan enak. Kadang-kadang kan kita menunya ini hari apa ini, hari ini menu kita apa ini? Kita makan di mana? Kam tasqa bi khidmati atatlubur ribha mimma fi khusran, apakah kamu mau mencari keuntungan dari sesuatu yang sesungguhnya itu kerugian? Iyalah, kita kalau ngurusin jasmani apa yang kita dapat? Kita nggak memperoleh apa-apa selain kenyang, kemudian ngantuk. Hanya itu. Aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha. Siapkan jiwamu, hadapkan dirimu, jiwamu, wastakmil fadailaha, dan sempurnakan keutamaan yang ada pada jiwamu. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Kamu ini manusia dengan jiwamu, bukan dengan jasmanimu. Allahu akbar. Kita ini menjadi manusia dengan jiwa, dengan hati tadi. Bin nafsi la bil jismi, bukan dengan jasmani kita. Orang yang gagah tampan itu penampilan zahir, tapi ketika dia tidak punya ilmu, Allahu akbar, dia menjadi rendah, menjadi tidak bernilai. Tapi orang yang bagaimana Luqman al-Hakim yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mungkin secara fisik kita maklum mengetahuinya, tapi bagaimana kemuliaannya sampai dijuluki dengan Al-Hakim, orang yang bijak, yang arif, yakni orang yang berilmu mendalam. Sedikit lagi, An Abil Hasan Al-Arudi, Abul Hasan Al-Arudi, yakni yang pandai dalam ilmu al-arud. Karena beliau mengatakan, karena yataraddadu Ibnul Ambari rahimahullahu taala ila auladi ar-radi. Ibnul Ambari, yataraddad itu bolak-balik. Yataraddadu ila auladi ar-radi. Ia selalu datang dan pergi mendatangi anak-anaknya ar-radi. Fasalathu jariyatun an tafsiri ru'ya. Maka ada seorang wanita, budak perempuan kah atau wanita muda, menanyakan kepadanya mengenai tafsir mimpi. Faqala ana hakin. Maka beliau mengatakan ana hakin. Wallahu ta'ala alam, ana hakin ini maksudnya yaitu orang yang masih sakit atau orang yang tidak tahu artinya. Tsumma madha, kemudian beliau pun pergi.
Falamma kana min ghadin ada wa qad sara mu'abbiran lirru'ya. Kemudian beliau berlalu. Falamma kana min ghad, esok harinya ada, beliau kembali lagi, wa qad sara mu'abbiran lirru'ya, dan beliau saat itu sudah bisa menafsiri mimpi. Wa dzalika annahu madha min yaumi fadarasa kitab al-Kirmani wajah. Karena ketika beliau mengatakan, anak hakim, saya sakit, saya tidak bisa, nggak ngerti, saya buta terhadap takbir mimpi. Nah, kemudian ketika dia pergi di hari itu, wadzalika annahu madha min yaumi, dia pergi di hari itu, fadarasa kitab al-Kirmani wajah, kemudian beliau datang. Di hari itu beliau pelajari kitabnya Al-Kirmani, dan esok harinya beliau datang sudah menguasai tentang ilmu takbir mimpi. Ini menunjukkan orang itu cerdas bukan karena dia begitu saja cerdas. Orang yang banyak membaca, dia akan mudah untuk memahami buku-buku dan bagaimana cara mengetahui, sehingga membaca dan mengetahui maknanya. Kalau itu bukunya tidak tebal, bisa 1 hari selesai. Asal terus membaca. Orang 1 hari menghatamkan Quran kan bisa. Kalau 1 hari menghatamkan Quran kan bisa. Asal tidak kemana-mana dia. Sama ketika orang dia termotivasi untuk membaca buku tertentu, maka dia bisa 1 hari itu 1 buku yang mungkin 100 halaman atau mungkin 200 halaman selesai dibaca. Ada satu teman dulu, rahimahullahu ta'ala, termasuk yang memotivasi untuk membaca. Dia mengatakan kepada saya 1 hari itu bisa menyelesaikan 3 buku, 3 judul buku. Jadi duduk, buka, sudah baca. Kebiasaan membaca yang berulang kali, mungkin pertama kali nggak bisa. Kita mungkin 1 buku bisa seminggu baru selesai, karena kadang susah untuk membaca dengan cepat. Tapi orang sudah terbiasa, nanti akan semakin lama semakin cepat. Sehingga membaca itu hanya dengan memandang mata, dan apa yang dipandang oleh mata dibaca oleh hati dan diingat di dalam memori. Meskipun tidak hafal per lafalnya kadang, tetapi per maknanya diketahui, runut ceritanya, isi kandungan yang dia baca. Maka seperti itu cara mereka, para tokoh-tokoh itu kadang menyelesaikan 1 buku dalam 1 majelis. Maka tidak heran kalau Imam Ibnu Taimiyah di dalam 1 majelis beliau bisa bercerita yang dikumpulkan menjadi sebuah kitab berjilid 2 seperti Minhajus Sunnah, dari mulai ba'dal isya sampai dengan pagi, berbicara tanpa memegang kitab, membahas, membantah dari bukunya. Saya lupa disebutkan oleh Ustaz Ja'far rahimahullah, bukunya orang Syiah itu judulnya apa, dibantah menjadi 2 jilid Minhajus Sunnah. Maka orang yang ingin mengetahui kesesatan Syiah dan bantahannya, ya, karya Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dalam kitab Minhajus Sunnah, yang sekarang ini sudah ditahrir dan disyarah itu menjadi 9 jilid atau lebih. Itu sangat bagus. Barakallahu fiik. Terakhir, wa an Isa al-Mutawakkili rahimahullahu ta'ala qala, berkata Isa al-Mutawakkili rahimahullah, makastu 30 sanatan ashtahi an usyarika al-amata fi akli harisatis suqi fala aqdiru ala dhalika li ajlil bukuri ila sama'il hadithi. Selama 30 tahun saya sangat ingin untuk bisa makan bareng-bareng dengan orang, yaitu makan harisah as-suq. Harisah as-suq, atau apa istilahnya itu. Suq itu pasar, harisah itu mungkin 1 ikan, jenis ikan, nama ikan yang ada di pasar.
Fala akdir dalika, selama 30 tahun pingin makan itu yang ada di pasar, harisa yang ada di pasar itu selama 30 tahun tidak pernah dapat. Kenapa? Fala akdir ala dalik, gak bisa saya. Di ajlil bukuri ila sama'il hadis, karena saya pagi-pagi sudah harus pergi untuk mendengarkan hadis. Jadi menuntut ilmu sampai 30 tahun, bayangkan. Dari mulai pagi nanti pulang, sehingga pulang pasar sudah tutup atau barang sudah habis. Allahu Akbar. Inilah semangat para salaf di dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah masih tersisa 2 riwayat, tapi cukup panjang, jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Dan juga nanti ada setelah itu nanti as-sidqu ma'allah, kejujuran kita terhadap Allah atau kejujuran para salaf terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak bayar. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.